wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirobbilalamin. Dan syakirin hamdanya ini. Eh, Baiklah untuk mengawali kegiatan kuliah subuh kita pada pagi hari ini. Pada kita mengawali kegiatan kita dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kita mintakan kepada Dr. Angga Sena Pratama, spesialis radiologi, yang akan membawakan topik kuliah subuh kita pada pagi hari ini itu mengenai dasar-dasar interpretasi pembacaan CT scan abdomen. Kepada Dr. Angga, kita silakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya, moderator. Saya izin share screen ya. Sudah tertampil, Dok? Slide saya? Sudah, Dok. Sudah? Sudah, Dok. Sudah, Dok. Oh ya, baik. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, rekan-rekan dokter residen semuanya. Mungkin kalau ada staf atau konsulen dari bagian bedah yang saya hormati, uh, pada kesempatan pagi hari ini kita akan sharing ya atau bercerita mengenai peranan dari Siti Abdomen dalam kasus trauma, di mana kasus ini sangat sering kita jumpai, terutama pada kasus-kasus di IGD atau di setting gawat darurat. Nah, mengenai protokol untuk kasus trauma abdomen, biasanya biasanya pada kasus yang kita memerlukan evaluasi untuk pasien yang mengalami trauma tumpul maupun trauma penetrating atau trauma trauma tajam. Kemudian bisa juga kita lakukan pada kasus follow up pada pasien trauma yang dia tidak mendapatkan manajemen non operatif. Kemudian bisa juga untuk menyingkirkan adanya injury atau eh, cedera pada organ-organ intraabdomen. Ini kursor saya terlihat nggak, Dok? Terlihat, Dok. Terlihat, Dok. Oh Kursornya, Dok. iya, oke. Nah, jadi untuk kasus CT abdomen pada kasus trauma itu memang idealnya adalah kita lakukan CT scan abdomen dengan kontras ya, Dok. Jadi dengan pemberian kontras intravena. Jadi ada namanya multifase CT scan. Nah, multifase ini ada yang paling sering kita gunakan adalah yang CT scan abdomen tiga fase, di mana tiga fase itu terdiri dari fase arteri, kemudian fase vena atau lebih tepatnya fase vena porta, kemudian yang ketiga adalah fase delay atau fase sekresi. Nah, eh, biasanya kita lakukan sit abdomen itu selalu pada kasus-kasus trauma intraabdomen di mana kita temukan abnormalitas pada USG fast. Jadi bisa kita temukan ada cairan bebas. Nah, itu biasanya kita langsung lanjut ke CT scan abdomen tiga fase dengan kontras. Kemudian pada kasus yang terdapat hematuria secara makroskopik. Nah, biasanya pada kasus yang di sebelah kanan ini bukan indikasi absolut ya, mungkin indikasi relatif kapan kita lakukan CT scan abdomen di mana ada tekanan darah sistolik kurang dari 90, kemudian ada injury pada dada, kemudian hematokrit kurang dari 30%, nyeri perut, kemudian kadang ada hematom atau jejas dan adanya fraktur pada pelvis. Nah, kapan kita lakukan CT scan yang ini, yang delay, yang fase delay itu di mana eh, adanya kasus hematuria yang makroskopik, kemudian fraktur pelvis, injuri pada ginjal, atau ada curiga dari
injury dari VU atau bladder. Nah, kita membahas ini ya, Dok, dasarnya ya. Jadi, apa sih CT scan multifase dengan kontras intravena itu? Jadi, di sini ada ini yang non enhance, ini yang tanpa kontras, yang biasa kita kerjakan di IGD ya. Nah, kemudian ini yang post kontras itu ada tiga fase, fase arteri, fase vena, dan fase delay. Jadi kita kerjakan satu-satu ini. Jadi setelah kita kerjakan yang tanpa kontras, kemudian kita injeksi kontras intravena. Kemudian ketika fase arteri ini prinsipnya adalah ketika kontras ini berada di arteri, kemudian kita ambil CT scan-nya. Jadi kita CT scan. Nah, ini biasanya timingnya sekitar 20 detik sampai 35 detik setelah injeksi kontras. Kemudian fase vena adalah di mana saat kontras itu menempati di vena porta. Nah, kemudian kita ambil CT scan lagi. Kemudian yang terakhir adalah fase delay. Nah, fase delay ini biasanya kontras itu dia sudah ini ya, sudah diekskresi. Jadi dia sudah menempati di ginjal, ureter maupun VU. Jadi untuk fase delay ini memang paling baik adalah untuk menilai traktus urinarius. Jadi misal ada cedera eh, ureter, ruptur ureter, VU gitu, dia bagusnya pakai fase delay. Jadi kita bisa sesuaikan 6 menit sampai 10 menit. Nah, ini standarnya adalah seperti ini ya untuk CT scan abdomen multifase atau tiga fase dengan kontras intravena pada kasus trauma abdomen. Ini apa yang kita cari dari trauma abdomen itu pada CT scan. Jadi ada hemoperitoneum atau di sini yang gambarnya merah ini ada akumulasi darah di cavum peritoneum. Biasanya yang kita cari adalah di hepatic perihepatic space, kemudian perilianalis space, kemudian di cavum peritoneum yang di dekat-dekat usus atau di sekitar bladder. Nah, kemudian apakah ada kontras blast yang dimana nanti menggambarkan ekstravasasi aktif. Kemudian apakah ada laserasi? Laserasi ini adalah ini ya ada dia robek di sini parenkimnya. Kemudian hematom, hematom ini yang hemorrhage di sini. Biasanya kalau hematom itu dia bisa intraparenkim, bisa subkapsular. Nah, kemudian apakah ada kontusio? Kontusio yang ini, kontusio biasanya dia lesinya hipodens. Kemudian apakah ada pneumoperitoneum? Biasanya kita lihat karena pasiennya supine waktu di CT scan, biasanya di udara yang menempati posisi tertinggi, jadi di atas. Jadi ada hitam-hitam dia. Nah, ini pneumoperitoneum. Kemudian apakah ada devaskularisasi dari segmen organ yang terkena? Jadi di sini ada yang hipodens ya, di sini segmental. Oke. Kita masuk ke pembahasan liver trauma. Jadi kalau pada kasus ini yang paling sering adalah hepar atau lien. Jadi nanti outline saya di pagi ini adalah membahas trauma hepar, lien, kemudian ginjal, kemudian pankreas. Di mana pankreas ini yang paling jarang ya kita temukan injury. Nah, biasanya kita menggunakan dari grading AST, American Association for the Surgery of Trauma, di mana telah mengalami revisi pada tahun 2018. Nah, ini untuk heparien, kemudian pankreas, ginjal itu kita pakainya AST. Nah, biasanya pada update tahun 2018, ini yang terakhir, ini mereka memasukkan vascular injury dalam grading mereka. Jadi vascular injury ini meliputi dua, jadi ada pseudoaneurisma, post trauma, dan arteriovenous fistula atau AVF. Kita masuk ke injury hepar. Nah, di sini dari AST ini dibagi menjadi 5 ya. Jadi eh, untuk yang grade 1 ini adanya laserasi yang kurang kedalamannya kurang dari 1 cm atau dan atau ya. Jadi subkapsular hematom dengan luasnya kurang dari 10% dari seluruh permukaan area hepar. Jadi ini opsional bisa salah satu atau bisa keduanya. Nah, kemudian yang grade 2, ini laserasinya dia sudah 1 sampai 3 cm kedalamannya. Kemudian ada intraparenkimmal hematom yang dia diameternya masih kurang dari 10 cm. Kemudian subkapsular hematom dengan luas permukaan 10 sampai 50%. Nah, kalau pada
pada hepar ini AST-nya begitu kita temukan adanya vascular injury minimal adalah grade 3. Jadi kalau nggak ada vascular injury berarti dia grade 1 atau grade 2. Nah, di mana yang grade 3 ini kita sudah temukan laserasinya lebih dari 3 cm, kemudian subkapsular hematomnya dengan luas permukaan lebih dari 50%. Kemudian di sini intraparenkhimal hematom disertai dengan active bleeding. Jadi di sini kan ada yang terang ya. Nah, kalau pada CT scan, perdarahan aktif itu dia akan tampak sebagai lesi yang putih atau yang hyperdense. Nah, di sini udah tergambar dalam ilustrasi ini ada active bleeding di intraparenkim. Kemudian yang grade 4 yang membedakan adalah dia sudah ada disruption dari parenkim hepar, dia lebih lebih dari 25% sampai 75%. Jadi sudah ada area yang mengalami devaskularisasi. Segmennya lebih luas. Kemudian aktif bleedingnya tadi, kalau yang grade 3 itu masih di intraparenkim. Kalau yang grade 4 dia perdarahannya sudah keluar ke peritoneum di sini, yang putih-putih ini. Kemudian yang grade 5, kalau grade 5 dia yang membedakan adalah sudah terkena, maaf, sudah terjadi injury pada vena cava atau vena-vena hepatika di hilum ya, di hilus di sini. Jadi sudah ada injury di sini. Kemudian untuk disruption dari segmen hepar sudah lebih dari 75%. Nah, kita langsung ke kasus aja. Di sini kita lihat, ini yang grade 1 tadi ya. Jadi di sini cuma kita temukan adanya hematom kecil, subkapsular. Di sini ada lesi hipodens. Kalau untuk CT scan, penamaannya adalah hipodens, isodens, atau hyperdens. Nah, yang ini adalah lesi hipodens di segmen 7. Ini kira-kira sekitar 6 mm ya, jadi masih kurang dari 10% area permukaan. Terus kemudian yang lain ini masih normal. Nah, ini adalah grade 1 AST. Kemudian yang ini yang grade 2. Nah, di sini kita lihat ini adanya laserasi ya, yang seperti apa? Kalau di tulang kayak garis fraktur. Di sini kita kelihatan. Nah, biasanya kita ukur ini panjangnya atau kedalamannya. Nah, kalau pada grade 2 dia kurang dari 3 cm. Kemudian yang di sini yang di bawah ini, di sini ada lesi hipodens, di sini ada suatu hematom ya di sekitar hepar tadi. Nah, ini yang contoh yang sama. Di sini ada hematom yang intraparenkim. Di sini ada multiple. Ini masih ke grade 2. Kemudian yang grade 3, yang grade 3 ini di mana laserasinya sudah lebih dari 3 cm. Di sini kita dapat lihat adanya suatu bentuk garis hipodens yang linear. Jadi di sini multiple laserasi lebih dari 3 cm. Kemudian di sini ada parenchymal hematom di sini yang lesi hipodens. Jadi di sini tidak ada perdarahan aktif. Ini oh sorry, ini ada perdarahan aktif di dalamnya ada yang putih-putih ini. Nah, ini berarti sudah minimal grade 3. Ini diklasifikasikan sebagai grade 3. Kemudian yang grade 4 tadi yang membedakan adalah perdarahannya dia sudah keluar dari intraparenkim ke peritoneum. Sama ditambah atau ada segmental disruption 25 sampai 75%. Nah, ini contohnya. Ini yang sebelah kiri, ini potongan koronal. Ini ada disruption ya atau area devaskularisasi yang luas. Ditambah ini yang putih-putih ini adalah perdarahan. Jadi kenapa perdarahan putih? Ini kan kontras, dia warnanya putih ya, hyperdense kalau di CT scan. Nah, ketika ada ruptur dari vaskular, otomatis kontras kan keluar, ekstravasasi kontras. Nah, ekstravasasi kontras itu yang dia memberikan gambaran putih-putih ini. Jadi ini ada active bleeding di sini. Nah, di sini ada lesi hyperdense. Jadi ini yang sebelah kanan juga sama, yang putih ini adalah perdarahan aktif. Nah, ini dia kalau seperti ini sudah masuk ke peritoneum, sudah keluar dari intraparenkim. Jadi ini sudah grade 4 AST-nya. Nah, yang membedakan dengan grade 5, yang grade 5 adalah adanya injury dari vena cava atau vena hepatica. Di sini kita lihat nih, ini injurinya dia di hilum ya, di dekat vena cava, di dekat vena cava utama, atau sorry, vena porta utama atau
dekat vena-vena cava inferior. Nah, di sini ada injury di sini ada perdarahan aktif di sini. Nah, ini adalah grade 5 di sini. AST grade 5. Nah, yang harus kita ingat ini additional point adalah apabila dalam satu organ hepar atau yang lain itu terdapat dua injury, jadi misal yang satu injurinya grade 1, satunya grade 2, maka kita harus naikkan grade-nya menjadi grade 3. Jadi kalau misal ditemukan multiple injury, jadi yang satu grade 1, yang satunya grade 2, langsung kita AST-nya naik ke grade 3. Jadi tidak memakai AST yang satu atau dua. Nah, kemudian yang kita pakai adalah temuan yang paling jelek. Jadi misal ada laserasi 1 mili sama laserasi 5 mili, kita pakainya yang paling buruk ya, yang paling jelek untuk menggrading. Jadi kita pakai yang paling jelek. Kemudian vascular injury tadi disebutkan ada pseudoaneurysma atau AV fistula. Jadi di sini gambarnya nanti ada lesi hiperdens ya atau putih-putih, di mana nanti pada fase yang delay, kan ada fase arteri vena delay. Nah, pada fase delay itu kalau si pseudoaneurysma ini biasanya dia akan densitasnya menurun. Jadi pada fase arteri putih, misal, kemudian fase vena dan delay berangsur dia menurun putihnya. Membedakan dengan yang aktif bleeding, yang perdarahan aktif, itu dia kalau semakin ke fase vena atau delay, dia akan bertambah besar ininya, lesinya atau densitasnya jadi semakin putih. Nah, itu. Jadi untuk membedakan vascular injury yang pseudoaneurysma ini sama perdarahan aktif adalah dari fase delay-nya. Kalau fase delay-nya dia putihnya berkurang gitu, berarti ini pseudoaneurysma. Kalau yang perdarahan aktif biasanya dia jumlahnya bertambah banyak karena semakin lama kan dia perdarahannya semakin banyak tuh yang ekstravasasi. Nah, ini contohnya yang gambarnya yang pseudoaneurysma ya. Jadi biasanya kalau pseudoaneurysma dia ini yang 3D rekonstruksi yang sebelah kanan. Biasanya dia tepinya kan licin karena pseudoaneurysma ya. Ada injury di tunika adventitia. Jadi biasanya tepinya licin dia. Ini fase arteri, nanti fase vena delay dia pasti putih-putihnya akan berkurang densitasnya. Kalau perdarahan aktif biasanya bentuknya lebih irregular karena dia kan suatu kontras yang ekstravasasi ya yang keluar dari lumen vaskular. Nah, cara membedakannya adalah seperti itu. Kalau AV fistula ini jelas ya, jadi ada arteriovenous fistula. Jadi biasanya pada fase arteri kan harusnya vena porta dia masih belum kelihatan putih ya kalau pada fase arteri karena kontras masih menempati arteri. Nah, pada AV fistula biasanya vena porta pun dia putih juga. Nah, ini vena vena porta, jadi dia udah terisi dia sama kontras pada fase arteri yang harusnya dia tidak terisi karena masih menempati di arteri. Nah, ini AV fistula. Jadi kemudian yang selanjutnya adalah trauma lien atau spleen. Ini juga sama kayak tadi ya, yang kita cari ada laserasi, hematom itu ada subkapsular atau intraparenkim, kemudian perdarahan aktif, kemudian pseudoaneurysma atau fistula, dan kadang juga ditemukan adanya suatu infak lien, yang mana ini adalah jarang. Nah, ini untuk grading dari AST, grade 1 sampai 5. Ini prinsipnya adalah hampir mirip dengan yang hepar tadi. Jadi dinilai dari kedalaman laserasi dan hematom. Nah, kalau untuk yang membedakan dengan si Hepar tadi, kalau yang pada Lian ini grade 1, 2, 3, ini belum ada tanda-tanda aktif bleeding. Jadi perdarahan aktifnya belum ada. Jadi aktif bleeding itu baru mulai pada grade 4. Di sini kita lihat ini yang putih-putih ini. Nah, ini ada intraparenkhymal bleeding ya di sini. Terus kemudian yang grade 4 ini dia sudah ada devaskularisasi. Jadi area segmental yang mengalami devaskularisasi ini 25 sampai 75%. Nah, di sini biasanya ada injury dari arteri atau vena di lienalis. Kemudian kalau yang grade 5 yang membedakan dari grade 4, perdarahan ini yang putih-putih ini sudah keluar ke peritoneum. Jadi kalau yang grade 4 masih intraparenkim, putih-putihnya, yang grade 5 dia sudah keluar ke peritoneum. Kemudian juga terdapat namanya setter spleen ya. Jadi dia sudah mulai apa namanya kalau pada kasus bedah tulang orto tuh kayak fraktur comminuted. Jadi udah mulai pecah ini ya, ada ruptur dia, ruptur lien.
Nah, ini kita lihat untuk kasusnya yang grade satu dia dia ada laserasi yang kurang dari 1 senti. Nah, kita lihat yang sebelah kanan di sini laserasinya kecil ya. Ini kurang dari 1 senti. Ini grade satu. Kemudian yang grade 2 itu dia sama sih ada subkapsular hematom, intraparenkimal atau laserasi. Kita lihat di sini ada laserasi yang Hari Kamis. Kamu tuh dia FC kurang itu? dari 3 FC sentimeter. FK mas? Kemudian di sini ada subkapsular hematom ya yang hipodens. Nah, kalau yang dinamakan hemoperitoneum adalah yang ini. Ini yang di perihepatic space. Ini hemoperitoneum. Biasanya untuk membedakan dengan asites, kita ukur densitasnya. Biasanya kalau hemoperitoneum karena mengandung darah, jadi densitasnya biasanya sekitar 50 atau 60-an HU ya, Hounsfield unit. Jadi ini contoh gambaran hemoperitoneum. Oke, kemudian grade 3 di sini ada laserasi, dia sampai 4 senti yang pada kasus ini. Karena dia lebih dari 3 senti dari kriterianya. Nah, ini ada laserasi. Tapi tidak ada perdarahan aktif. Baru pada grade 4 di sini ada devaskularisasi. Ini parenkimlian yang masih bagus. Yang di sini, yang di posterior ini dia area yang mengalami devaskularisasi. Nah, kalau seperti ini kita langsung masuk ke grade 4 AST-nya. Ini yang kasus yang tadi, ya sorry ini yang kelima. Yang kelima ini shutter spleen. Jadi ini sudah hancur ya, udah ruptur, devaskularisasinya udah semua segmen. Kemudian ada putih-putih ini. Jadi ada perdarahan aktif yang dia keluar ke peritoneum. Nah, ini sudah masuk grade 5. Di mana yang di perihepatik ini ada suatu hemoperitoneum yang ini lesi di samping hepat. Kemudian kita masuk ke trauma ginjal. Sama seperti yang di tadi ya di Hepar sama Lien yang dicari adalah ini uh, kondusio, laserasi, hemorrhage, kemudian pseudoaneurisma, ada fistula. Nah, ada tambahan lagi kita mencari transeksi atau diseksi dari arteri renalis. Oke, ini untuk grading ya. Untuk grading yang ginjal ini eh, untuk yang grade 1 hampir sama tadi. Tapi yang membedakan dari yang Hepar sama Lien, kalau yang grade 1 ini dia tidak ditemukan laserasi. Jadi biasanya cuma ada subkapsular hematom ya di sini. Kemudian yang kedua baru mulai ada laserasi kurang dari 1 sentimeter atau adanya suatu hematom perirenal yang dia terbatas pada fascia perinefrik. Nah, yang grade 3 ini laserasinya lebih dari 1 sentimeter kedalaman. Kemudian adanya vascular injury. Jadi kalau pada ginjal, ketika ada vascular injury, berarti langsung ke minimal grade 3. Jadi perdarahan aktifnya dia terbatas pada fascia perinefrik yang putih-putih ini di sini. Nah, kemudian yang grade 4. Grade 4 ini biasanya perdarahan aktifnya dia sudah meluas ke luar dari fascia perinefrik. Di sini yang putih yang terang ini ya, yang terang-terang ini dia menggambarkan adanya perdarahan. Kem- Kemudian juga sudah mulai ada area devaskularisasi yang luas di sini. Kemudian ada laserasi. Biasanya sudah terjadi injury dari arteri atau vena segmental. Ini ada yang terputus di sini yang biru. Kemudian yang grade 5 ini sama ya, shatter kidney. Jadi sudah terjadi ruptur di apa namanya di parenkim ginjal secara keseluruhan. Kemudian ada uh, injury dari arteria atau vena yang renalis. Jadi di sini sudah ada sudah ada injury di sini. Sama biasanya ada injury di pelvis biasanya. Nah, ini contoh yang grade 1 ya. Jadi yang grade 1 tadi biasanya cuma subkapsular hematom aja, tidak ada laserasi. Ini gambarnya subkapsular hematom.
Ini yang contoh kasusnya. Di sini ada lesi di subkapsular ya. Nah, sekitar 8 sampai 9 mm. Jadi ini kita masukkan ke grade 1. Kemudian yang grade 2, dia sudah mulai ada hematom dan laserasi. Ini ada subkapsular hematom dan ini adalah laserasi yang di apa namanya di aspek lateral. Kemudian yang grade 3, untuk yang grade 3 tadi sudah ada perdarahan aktif yang dia meluas terbatas pada fascia perinefrik. Jadi di sini kita lihat ini ada eh, hematom di subkapsular. Yang putih-putih ini adalah perdarahan aktif yang dia masih belum keluar ke peritoneum. Jadi kita grading ini ke grade 3. Oke, kemudian yang grade 4, kalau grade 4 ini sudah mulai ada injury di arteri atau vena yang ini ya, yang segmental ya, yang segmental, kemudian laserasinya lebih dalam, kemudian ada laserasi di sistem pelvis atau calyx, sehingga nanti akan terjadi ekstravasasi kontras dari pelvis. Nah, kita lihat di sini, yang sebelah atas ini adalah eh, adanya hematom dari perinefrik, ada laserasi kecil di sini. Kemudian di sini ada ekstravasasi kontras pada fase delay. Ini fase delay. Di sini ada kontras yang ekstravasasi dari pelvis. Nah, tadi seperti ini kita grading ke grade 4. Karena sudah terjadi injury kalau di sini dijelaskan ada injury di calyx mayor. Sehingga ada ekstravasasi urin atau kontras. Kemudian yang grade 5, kalau yang grade 5 dia sudah setter kidney ya. Jadi ini sudah hancur, sudah terpisah dia segmen atau lobus pol superior dan inferior. Kemudian di sini kita lihat ini adalah vena renalis. Nah, di sini sudah mulai adanya transeksi yang ditunjuk oleh panah. Jadi dia sudah ada injury pada vena renalis. Nah, seperti gambar di sini ya. Kalau grade 5 biasanya dia di vena atau arteri renalis. Kalau yang grade 4 biasanya masih di segmental, injury vaskulernya. Jadi kalau yang seperti ini kita grading ke grade 5 AST-nya. Nah, ini adalah contoh kasus ruptur ureter ya. Jadi fungsi CT scan abdomen multifase salah satunya adalah untuk melihat ini. Jadi pada fase delay, kan tadi ada fase arteri, vena, dan delay. Nah, pada fase delay ini adalah saat di mana kontras itu menempati traktus urinarius, baik itu di ginjal, sistema pelvicalis, ginjal, ureter maupun VO. Nah, ketika ada ruptur di ureter, karena si kontras itu menempati ureter, jadi otomatis akan terlihat ekstravasasi kontras. Kalau yang bagus, yang normal ada yang seperti yang di kanan. Ini dia masih bagus ya ureternya. Kalau yang sebelah kiri ini sudah kelihatan dia ekstravasasi kontras. Jadi pada kasus kecurigaan ruptur ureter, bladder itu sangat mudah ya kita sebenarnya kalau mengerjakan CT scan abdomen 3 fase ini. Cukup kita lihat di fase delay ada ekstravasasi kontras atau enggak. Jadi kelihatan jelas di sini ada ruptur ureter. Kemudian yang terakhir trauma pankreas. Trauma pankreas ini sangat jarang ya daripada kasus trauma abdomen. Biasanya kalau untuk yang trauma pankreas ini adalah hampir 2/3-nya terjadi di korpus. Kemudian sekitar 10% itu biasanya di kaput, kemudian di kauda. Karena dia lokasinya di retroperitoneal, makanya biasanya injurinya itu dia terkait dengan kompresi ke vertebra. Nah, biasanya juga yang sering kena itu adalah ductus pancreaticus mayor atau ductus wirsunghi. Yang dicari adalah hampir sama dengan yang tadi, kontusio, laserasi, hematom. Cuma tambahannya adalah adanya transeksi. Nah, transection ini adalah suatu robek ya, full thickness tear. Nah, ini istilahnya adalah transection. Kalau untuk yang setter itu tadi istilahnya bisa comminution atau fraktur. Itu yang setter, biasanya yang grade 5. Ini adalah grading sama dengan AST.
yang harus kita pahami pada kasus pankreas adalah istilah proksimal dan distal. Nah, di mana kalau yang ini istilah proksimal ini adalah yang di area-area mendekati kaput ya, atau yang sebelah kanan. Kalau yang distal adalah area yang sebelah kiri atau yang dekat kauda, karena nanti akan berguna pada grading AST ini. Nah, kita lihat ini gradingnya juga sama, ada 1 sampai 5 di sini. Kemudian ada juga dari Wong ya, dari Wong et al. Ini juga dia mensimplified metode untuk grading menjadi grade A, B, dan grade C. Ini kita masuk yang AST grade 1. Jadi pada kasus yang grade 1 biasanya cuma terjadi kontusio yang minor tanpa adanya cedera atau injuri pada ductus. Nah, atau ada laserasi kecil tanpa adanya injuri pada ductus. Di sini kita lihat ini adalah pankreas yang ini. Ini korpus, ini kauda. Jadi pada kasus yang ini cuma ditemukan enlargement ya, atau pembesaran pankreas difus. Jadi ini biasanya pada kasus trauma kalau pankreasnya membesar itu ada tanda-tanda kontusio yang mana kita grading ke grade 1. Jadi nggak selalu harus ada laserasi atau hematom. Jadi ketika ada diffuse enlargement dari pankreas pada kasus trauma abdomen itu kita curiga ke kontusio dari pankreas. Kemudian yang grade 2, kalau untuk grade 2 dia ada mayor contusio ya atau mayor laserasi. Nah, di sini kita lihat di kauda, ini ada laserasi di sini. Tapi tidak ada keterlibatan dari ductus pancreaticus. Kemudian yang grade 3 ini ada 2 kriteria, adanya injury parenchyma dengan keterlibatan dari ductus, atau yang paling sering adalah distal transection. Jadi di sini ada transeksi ya, ada tear full thickness di distal. Di mana yang di sini adalah proximal, ini yang distal. Nah, pada kasus ini ada transection pada distal dari pankreas di sini. Nah, dia komplit ya, komplit tear. Jadi kita masukkan ke grade 3. Kemudian yang grade 4 yang membedakan dengan grade 3 adalah ini di proximal transection-nya. Kemudian kadang ada injury yang dia melibatkan ampula, ampula vater ya, ada dekat ampula vater. Di sini kita lihat ini corpus, ini cauda. Nah, di sini ada transection yang di proximal di sini. Kemudian yang grade 5, kalau yang grade 5 ini sudah terjadi adanya devaskularisasi ya atau disruption yang luas dari kaput pankreas. Nah, di sini kita lihat di sini udah hancur di sini ya. Di sini hancur kaputnya, tapi yang ini yang korpus ini masih baik. Ini korpus, ini kauda. Dia di daerah korpus kaput dia sudah disruption. Di sini kita grading ke grade 5. Oke, mungkin sekian presentasi dari saya. Apabila ada pertanyaan disilakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Dr. Angga yang sudah memberikan materi kuliah pada pagi hari ini. Dimintakan kepada rekan-rekan sidin jika ada yang ingin bertanya dipersilahkan. Izin bertanya, Dok. Ya, silakan Dr. Tommy. Terima kasih Dokter Angga atas presentasinya dan terima kasih Dokter Fajri. Perkenalkan saya Dokter Tommy, izin bertanya, Dok. Untuk penggunaan kontras pada kasus-kasus trauma, Dok, eh, biasanya kita kan untuk persiapan dalam penggunaan kontras kita cek fungsi ginjal dan segala macam untuk memastikan supaya dia bisa diekskresikan, Dok, disekresikan. Kemudian kalau pada kasus-kasus trauma ini kan tadi terutama pada grade 4 ke atas memang dengan kontras ini kita bisa mendapatkan gambaran bocornya kontras pada kasus-kasus yang ada trauma vaskularnya, Dok. Jadi memang gambaran lebih jelas dan kita bisa membedakan mana yang hematom, mana yang emang ada laserasi di vaskular. Tapi untuk kondisi seperti ini
Itu gimana ya dok ya pertimbangannya? Berarti kan si kontrasnya itu akan lari ke dalam rongga intraperitoneal, intraabdomen dok, dan nggak dikeluarkan lewat yang semestinya. Itu bagaimana dok? Sama pertimbangannya pada kasus emergensi yang dimana biasanya kita harus nilai fungsi ginjalnya dulu supaya memastikan aman untuk pasien dok. Eh, itu gimana dok? Karena berarti kita ada butuh waktu untuk menilai, seenggaknya kita punya nilai ureum kreatinina dulu baru itu, sehingga jatuhnya pada saat kondisi emergensi itu jadi membutuhkan waktu yang lebih lama karena harus menunggu nilai lab dok. Ya, baik, terima kasih atas pertanyaannya. Untuk setting ini ya, emergency, memang idealnya adalah eh, dilakukan pemeriksaan urin kreatinin ya dok. Jadi eh, apa namanya, minimal GFR adalah 30. Jadi kita pakainya yang sekarang ini adalah 30 ya GFR-nya dok. Jadi misal dia 31, 32 itu masih bisa kita lakukan masih bisa kita lakukan apa namanya, CT scan dengan kontras 30. Sebenarnya termasuk ke pemeriksaan yang semuanya ya dok. Jadi CT scan semuanya itu sekarang kita pakainya minimal GFR adalah 30. Jadi kalau masih di atas 30 tidak usah khawatir terjadi kontras induced nefropati atau gangguan ginjal. Nah, kalau pada kasus IGD, pada kasus trauma memang secara ideal adalah kita cek ureum kreatinin. Biasanya kan ya setengah jam lah ya hasilnya kalau ureum kreatinin itu. Setengah jam kadang nggak nyampe. Nah, itu kita hitung GFR-nya, kalau di atas 30 baru kita kerjakan. Tapi kalau misalkan di bawah 30 itu sebenarnya kan ada trik-trik atau ada terapi-terapi yang lain yang misal ada memerlukan rehidrasi ya sebelum. Jadi ada di jurnal, nanti bisa dibaca ya. Pada kasus yang memang emergensi, yang memang butuh untuk CT scan, itu tetap kita lakukan tidak apa-apa dok. Jadi misal GFR-nya kurang dari 30, eh, kita lakukan rehidrasi dulu, pre dan post. Biasanya nanti kan konsul ke ini ya, penyakit dalam divisi ginjal hipertensi. Biasanya nanti di apa namanya, rehidrasi dulu dia, pre dan postnya. Nah, kadang mungkin kalau misalkan pada kasus CKD juga bisa langsung di backup HD ya, HD situ. Kalau memang sangat emergensi, boleh kita kerjakan dok. Eh, tapi sesuai kesepakatan masing-masing DPCP ya. Kalau memang dia apa, manfaatnya lebih besar dibandingkan kerugian ya kita kerjakan nggak masalah. Kalau GFR-nya kurang dari 30, tapi ya harus ada rehidrasi pre dan post atau mungkin sampai ke backup HD situ. Itu nggak masalah. Tapi kalau memang kondisinya ideal ya diusahakan harus cek GFR ya, minimal 30, minimal 30. Nah, tapi kalau misalkan apa namanya, yang tidak bisa cek ureum kreatinin, bisa lihat riwayat pasien sebelumnya. Kalau misalkan dia tidak ada riwayat ginjal, gangguan ginjal atau mengarah ke kelainan ginjal, sebenarnya pada kasus yang sangat emergensi boleh kita lakukan dok, dan tanpa perlu cek kreatinin. Jadi tetap harus rehidrasi pre dan post itu seperti itu. Jadi bisa kita lakukan, tapi itu memang pada kasus yang sangat emergensi ya, di mana memang tidak memungkinkan dilakukan kreatinin, pemeriksaan kreatinin ureum. Tapi boleh sebenarnya, tapi itu memang opsional terakhir. Karena biasanya kalau pasien nggak ada riwayat gangguan ginjal gitu, biasanya ya ini sih masih aman sih. Terus kemudian untuk yang kedua tadi, gimana kalau terjadi ekstravasasi kontras di peritoneum gitu ya dok ya, efeknya. Nah itu sebenarnya kan resiko dari kontras ini, dia kalau keluar ke kavum peritoneum yang pertama adalah dapat menimbulkan peritonitis yang pertama. Kemudian yang kedua, terjadi risiko adesi intestinal. Nah, yang paling sering adalah yang adesi intestinal. Cuma sekarang ini banyak pabrikan apa brand-brand yang mengeluarkan zat kontras ini, mereka ada kan kontras ini water soluble, dia apa, mengandung iodin ya. Jadi kontras ini sebenarnya ada speknya lagi dok. Jadi ada yang low osmolar, ada yang isoosmolar, ada yang hiperosmolar. Selama ini yang kita pakai adalah yang low osmolar. Nah,
dari low osmolar itu masing-masing merek itu dia ada yang dia resikonya itu minimal terhadap adesi atau peritonitis. Bahkan yang iso osmolar itu malah lebih aman, jauh lebih aman yang iso osmolar. Cuma di kita nggak punya ya, yang di M Jamil ini kita nggak punya iso osmolar. Cuma mungkin kalau di center-center yang lain yang lebih besar mungkin mereka pakai iso osmolar. Nah, itu yang paling aman. Kontras yang paling aman adalah yang iso osmolar. Nah, terus cuma yang isoosmolar ini harganya mahal ya dok. Jadi kalau yang low osmolar itu mungkin 300 sampai 500, yang 500.000. Yang isoosmolar itu bisa sampai 1 juta untuk saat ini harganya. Nah, jadi tergantung biaya lagi. Jadi untuk speknya juga kontras ini banyak. Ada yang iohexol, ada yang iopamiro, iopamidol. Itu masing-masing punya kelebihan dia. Ada yang resikonya minimal gitu. Jadi sebenarnya kalau ada ekstravasasi itu kan berarti kan langsung bedah lakukan ini ya, laparotomi eksplorasi segera kan. Jadi harus mikir kalau ada ekstravasasi nanti mikir ke efeknya, yaitu adalah peritonitis dan adesi intestinal. Jadi mungkin dari divisi bedah sudah paham bagaimana cara mencegah dua itu ya pada saat eksplorasi di laparotomi. Itu aja sih dok. Terima kasih, Dok. Baik, terima kasih atas pertanyaannya, Dr. Tommy. Selanjutnya, eh, sini sudah raise hand, Dok, pada Dr. Yudi. Silakan, Dok. Baik dok, terima kasih Dr. Fajri. Izin bertanya dok, Eh, tadi seperti yang udah dokter jelaskan tentang CT scan pada trauma abdomen itu kan idealnya kita menggunakan CT scan yang multifase ya dok, yang dengan kontras. Nah, pelaksanaannya kan kita ketika di IGD itu kita untuk kasus-kasus emergensi susah dok untuk mendapatkan eh, CT scan, ACC CT scan dengan kontras dok. Nah, jika kita lakukan tanpa kontras, apakah bermakna nggak dok pemeriksaan kita? Atau kita bisa nggak menilai kelainan atau grading dari trauma tumpul abdomen pada CT scan ini pada CT scan tanpa kontras dok? Terus pertanyaan kedua, apakah ada indikasi CT scan dok pada kasus-kasus, maaf dok, kontraindikasi CT scan pada trauma tumpul abdomen ini dok? Terima kasih dok. Ya, baik. Untuk CT scan abdomen ini ya, multifase yang selama ini kita lakukan kan di IGD kita kan ini ya, tanpa kontras ya. Sebenarnya kita juga berharap bisa ya kita lakukan yang dengan kontras ini ya di IGDM Jamil ya. Kita juga sangat berharap karena kalau dapat CT scan non kontras itu kita nggak bisa menggrading karena kembali lagi tadi ini yang multifase. Nah, yang apa untuk grading itu memang harus dengan kontras. Kalau tanpa kontras kita sebenarnya tidak valid untuk menggrading karena misal ada laserasi kecil tuh, laserasi kecil tuh nggak kelihatan di atau hematom yang kecil itu dia nggak kelihatan atau ekstravasasi yang masih awal, ekstravasasi apa namanya ruptur vaskular yang masih awal atau pseudoaneurisma, fistula itu nggak bisa kelihatan di non kontras. Jadi sebenarnya kita nggak bisa menggrading AST ini pada CT scan non kontras. Nah, cuma kendalanya di kita kan sekarang sebenarnya ini saya mau cerita ya dari radiologi M Jamil nih. Keluhannya kendalanya kita adalah kita tidak punya SDM dok. Jadi karena kan nanti dia untuk alat kita sudah ready dok untuk CT scan abdomen kontras. Cuma SDM-nya nggak ada dok. Jadi kita butuh satu perawat yang eh, menyambungkan si injektor. Injektor ini adalah suatu alat yang kita punya untuk menyuntikkan kontras secara otomatis. Jadi kita nyuntik kontrasnya nggak manual pakai spet, jadi kita pakai injektor. Nah itu dia harus disambungkan ke IV line atau ke infus. Itu yang pertama. Kemudian harus di apa skin test ya untuk kontrasnya pasiennya alergi atau enggak. Jadi persiapannya adalah skin test, kemudian tadi sebelumnya kan cek ureum kreatinin ya, kemudian skin test, kemudian disambungkan injektornya baru diinjeksi kontras. Nah kita nggak punya perawat di situ dok di
IGD dok. Jadi mungkin kalau ada staf atau konsul dari bagian bedah, mungkin bisa kita usahakan bersama-sama dok untuk SDM ini dok. Jadi karena kalau menggunakan perawat kami yang di radiologi itu kita juga kekurangan, kan juga kasihan juga mereka harus standby di IGD, padahal kasusnya mungkin di IGD nggak selalu ya pagi siang malam itu ada trauma abdomen ya. Jadi kalau kita buat shift di IGD untuk perawat kita pun agak kesulitan karena kita juga kekurangan SDM. Kemudian yang di IGD, kalau perawat IGD itu harus jelas tupoksinya. Jadi kita nggak boleh cuma asal perawat aja dia suruh nyambungin injektor ke IV line pasien. Kalau misalkan nanti ada reaksi atau kondisi-kondisi yang KTD ya, kejadian tidak diharapkan, itu karena dia nggak ada SK-nya atau nggak ada surat tugasnya, yang spesifik atau tupoksinya dia bisa menghindar si perawat ini. Orang ini bukan job desk saya, dia. Nah, kalau seperti itu kan yang bertanggung jawab siapa di IGD kita. Kemudian yang kedua, selain perawat itu kita butuh dokter ya, mungkin yang harus standby karena injeksi kontras ini bisa macam-macam nih efeknya. Bisa nanti alergi sampai ke shock anafilaktik atau tiba-tiba pasiennya penurunan kesadaran saat di CT scan. Nah, itu harus ada dokter yang standby. Nah, ini yang kita masih bingung nih, yang standby ini siapa? Kalau kita sendiri kan memang susah ya dari radiologi, kecuali kita ada residen. Mungkin kalau dari dokter umum IGD atau residen, itu juga bagus, tapi memang harus ada SK-nya, harus ada tupoksinya yang tertulis jelas, karena nanti kalau ada kejadian yang tidak diinginkan, ada yang bertanggung jawab di situ. Nah, masalah kita kan sebenarnya cuma itu aja SDM. Kalau alat kita sudah siap semua. Grafer udah siap semua. Teknis kita sudah biasa kerjakan. Nah, terus apa namanya? Tadi CT scan non kontras. Ya, itu tadi uh, memang yang mungkin kita yang bisa lihat adalah ini. Ini dia. Hemoperitoneum yang jelas yang pertama. Kemudian area devaskularisasi yang besar. Kemudian adanya hematom atau subkapsular hematom atau intraparenkimal hematom. Ya, mungkin itu aja sih yang bisa kita lihat. Tapi kalau yang laserasi kecil gitu kita nggak bisa lihat. Kemudian oh sama active bleeding yang jumlahnya banyak ya, Dok. Jadi pokoknya kalau pada CT scan non kontras ada perdarahan aktif. Nah, perdarahan itu kalau di CT scan itu warnanya putih darah itu. Nah, kalau ada putih-putih di CT scan non kontras itu berarti sudah ada perdarahan yang aktif. Jadi misal, ini kayak gini. Kalau ini kan pakai kontras. Sebenarnya kalau tanpa kontras, misal kita temukan ada seperti ini, yang putih ini berarti sudah ada aktif bleeding. Nah, mungkin cuma itu aja sih dok yang bisa kita nilai. Cuma untuk grading kita nggak valid ya dok. Kita nggak tahu luasnya ini sebenarnya seberapa. Nah, sama satu lagi tadi saya lupa mengingatkan yang bentar. Kan tadi ada fase multifasenya, ada fase arteri, vena, dan delay. Nah, kita menilai ini, menilai apa injury ini pada fase vena ya dok. Jadi jangan pada fase arteri. Jadi penilaian parenkim organ intraabdomen yang optimal adalah pada fase vena. Nah, coba kita lihat ini lian ya, yang ini lian. Lian fase arteri, lian fase vena. Nah, pada fase arteri di sini tampak ada hipodens. Nah, ini bukan bukan hematom ya, Dok. Jadi bukan laserasi. Ini karena memang fase arteri ini parenkim lian dia belum enhance atau belum menyangat secara optimal. Jadi takutnya kalau kita membaca fase arteri ini disalahartikan sebagai kontusio atau hematom atau laserasi. Nah, kita lihat di fase vena, makanya saya lingkari di warna merah. Nah, itu mungkin jawaban dari saya, Dok. Ya, terima kasih kepada Dr. Angga sudah memberikan penjelasannya. Selanjutnya, eh, pada Dr. Wahyu, silakan dok. Terima kasih untuk kesempatannya dokter. Izin bertanya dok, untuk di IGD sendiri kan kita sering menemukan ada kasus trauma tumpul abdomen. Untuk indikasinya sendiri dilakukan pemeriksaan CT abdomen, itu kalau di IGD kita khususnya itu apa ya dok? Mengingat biasanya
kan sebelum melakukan pemeriksaan CT abdomen kita perlu konsul terlebih dahulu dan ada beberapa pertanyaan kadang-kadang yang diajukan oleh Sperat. Nah, biasanya apakah harus ada kelainan pada pemeriksaan FAST terlebih dahulu atau bisa dilakukan pemeriksaan CT pada seluruh kasus trauma tumpul abdomen? Terima kasih, Dok. Ya, baik. Jadi ini ya yang tadi saya sampaikan di awal, ini protokol untuk trauma abdomen ini kita lakukan CT pada kasus ini, kasus trauma tumpul atau trauma penetrating. Kemudian bisa juga pada kasus follow up. Jadi misal pasien ada trauma lien tapi masih grade 1. Nah, mungkin kan tidak ada manajemen ini ya, operatif ya dari sejawat bedah. Nah, untuk follow up-nya kita bisa lakukan CT scan abdomen dengan kontras ini untuk melihat ada perburukan atau enggak. Kemudian untuk merule out injury, jadi untuk menyingkirkan injury-injury di seluruh organ abdomen. Nah, jadi ini yang untuk indikasinya ya, yang always ini yang adalah indikasi yang apa namanya, yang mutlak yang selalu kita lakukan CT scan multifase ini. Yang pertama ya setelah kita USG fast ada kelainan atau ada cairan bebas di cavum peritoneum. Nah, itu memang harus di ini ya, harus di CT scan abdomen ini ya multifase untuk melihat injurinya di mana. Nah, ini yang always ini yang harus. Kemudian adanya hematuria yang makroskopik. Jadi misal post trauma itu ada hematuria. Nah, itu kita lakukan CT scan abdomen multifase. Ini yang yang indikasi apa? Indikasi yang harus kita lakukan CT scan. Nah, kalau yang sebelah kanan ini adalah indikasi yang sebenarnya tidak harus ya, tapi boleh diajukan untuk CT scan abdomen. Jadi misal ada tekanan darah yang turun, sistoliknya, kemudian ada ini injury di cavum thorax, kemudian hematokrit kurang dari 30%, atau ada penurunan dari HB yang ini ya, yang gradual atau yang semakin cepat penurunan HB hemoglobinnya. Kemudian ada nyeri abdomen, ini boleh diusulkan untuk CT abdomen, itu boleh. Terutama pada ini, ada jejas yang nampak. Nah, jejas yang nampak ini misal ada hematom atau seed sign atau pada kasus fraktur pelvis. Tapi kalau fraktur pelvis kan ya sebenarnya di CT abdomen ya sebenarnya CT scan pelvis tuh kalau misalkan nih ada fraktur pelvis nih, kalian mau lihat abdomen, mintanya jangan CT pelvis, mintanya CT abdomen gitu. Karena CT abdomen pasti kelihatan pelvisnya. Tapi kalau CT pelvis, kadang abdomen yang atas tuh nggak kelihatan gitu. Jadi mintanya CT abdomen aja. Abdomen tuh sampai ke femur kok bawahnya tuh. Nah, kemudian yang apa namanya? Kalau yang apa tadi kontraindikasi ya tadi yang sebelum ini saya lupa belum jawab. Kontraindikasi ya sebenarnya kalau pada kasus emergensi benar ya ini sih apa namanya pasiennya mungkin kreatinininya kurang dari 30 itu kontraindikasi tapi nggak ini sih. Kalau memang benar-benar emergensi boleh tapi harus ada terapi tadi. Paling itu aja sih dok. Oh sama ini nih yang fase delay ini ya kalau ada hematuria tadi udah fraktur pelvis curiga dari ini injury bladder atau VU. Cuma sebenarnya kalau injury VU ya apa namanya ruptur bladder itu pilihannya sebaiknya malah ini sistografi bukan CT sistografi karena yang pertama radiasinya tentu lebih kecil sistografi yang biasa. Jadi kan kita masukkan kateter isi kontras ke VU, kemudian kita ronsen kayak biasa itu ronsen pelvis proyeksi AP oblik kanan oblik kiri. Nah itu kalau benar injury memang lebih baik pakai sistografi ya di sini, bukan CT. Sebenarnya ada CT sistografi itu ada, cuma secara benefit sama cost efektif lebih efektif ke sistografi. Ya, itu. Ya, terima kasih Dokter Angga. Bagaimana Dokter Ayu? Sudah cukup, terima kasih, Dok. Baik, apakah masih ada dari rekan-rekan resident yang ingin ditanyakan?
Izin dok, izin bertanya dok. Dr. Fadli. Ya, silakan Dr. Adler. Izin bertanya dok, barangkali izin. Saya Adler izin dok bertanya tentang apakah untuk trauma tumpul abdomen itu ada golden period untuk pemeriksaan CT abdomennya dok. Terus apakah untuk misalnya curiga eh, perforasi ataupun laserasi pada organ seperti gas ataupun GI tract ada tempatnya untuk dilakukan CT abdomen effect contrast dok. Terima kasih dok. Maaf dok, yang pertama tadi bagaimana dok? Golden period pemeriksaan CT scan abdomen dok pada trauma tumpul abdomen dok. Apakah ada golden period waktunya dok? Maksudnya biar pemeriksaan kita itu bermakna gitu dok. Jadi perdarahannya sudah jelas dok gitu dok. Terus yang kedua yang pada perforasi GI tract seperti perforasi cluster ataupun ilium untuk melihat setinggi apa dok. Kira-kira pada CT abdomen bagaimana dok? Terima kasih dok. Oh iya, baik. Untuk yang apa namanya, yang timingnya ya, timing untuk CT abdomen tidak ada dok, karena kita menggunakan yang kontras ya dok ya. Nah, yang menggunakan kontras ini tidak ada timing khusus dok, karena kalau ada apa injury atau ruptur vaskuler otomatis pasti ada ekstravasasi kontras keluar dari lumen vaskuler. Jadi boleh kita lakukan kapan aja, tidak ada timing spesifiknya. Kemudian yang kedua untuk apa perforasi dari GI tract. Nah, itu untuk CT scan multifase intravena ini paling yang terlihat cuma pneumoperitoneum aja dok. Jadi ya, seperti yang di ilustrasi ini. Jadi kalau udara kan dia menempati posisi tertinggi. Ini pasiennya tiduran supine, nah dia pasti akan ada di atas hitam-hitam di sini. Kemudian kalau untuk melihat lokasi dari perforasinya memang tidak bisa dok, sulit kita lihat untuk lokasi perforasinya. Kecuali kita kalau di sentral, di radiologi yang sentral ya, yang bukan di IGD itu biasanya kita kerjakan CT scan selain intravena, kontrasnya dengan oral dan anal dok. Jadi pasien minum kontras secara bertahap. Jadi misal 15 menit awal minum, habis itu 15 menit berikutnya minum, 15 menit lagi minum lagi, 15 menit lagi minum lagi. Nanti kan kontras akan mengisi dari gaster, duodenum, yeyunum, sampai ileum. Nah, kemudian yang dari bawah kita masukkan kontras lewat rektum atau lewat anus melalui kateter Foley. Kita masukkan kontras di situ. Jadi bisa kelihatan lumen ususnya, dok. Jadi usus halus kolon gaster. Nah, kalau ada yang keluar apa kontrasnya dari lumen GI tract itu akan kelihatan. Nah, cuma untuk persiapan ini di IGD sepertinya nggak memungkinkan dok. Misal di IGD manapun sih waktu saya residen juga tidak memungkinkan kita lakukan kontras oral minum sama apa dari bawah, karena dari teknik pengerjaan juga susah, pasien juga nggak stabil, nanti dikasih minum malah apa namanya masuk ke trakea, malah ini malah aspirasi jadi henti napas. Nah itu malah resiko dok. Ini yang bertanggung jawab juga harus hati-hati. Jadi kalau untuk intravena multifase memang tidak bisa dok, tapi kita punya teknik yang lain yaitu yang pakai kontras oral anal itu bisa kelihatan dok nanti lokasi perforasinya di mana. Tapi secara teknik pengerjaan agak sulit di IGD. Terima kasih dok. Terima kasih Dr. Adler pertanyaannya. Apakah masih ada dari rekan-rekan yang ingin bertanya? Baik, jika tidak, kita mintakan pendapat kepada Dr. Rizky. Silakan dok. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kita ucapkan terima kasih ya kepada Dr. Angga yang sudah
meluangkan waktu pada pagi hari ini. Terima kasih Dr. Angga ya. Belum pernah kita ketemu kita ya Dr. Angga ya. Iya, Dok. Ya, ya baik. Mudah. Alhamdulillah lah pagi ini kita bisa bersilaturahmi ya di Zoom ini. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktu untuk PPDS bisa berbagi ilmu ya, mudah-mudahan ini bermanfaat. Dan kami harapkan juga PPDS bisa apa ya bisa mengambil manfaat sebesar-besarnya dari apa yang disampaikan oleh Dr. Angga pada pagi hari ini karena sangat komprehensif ya apa yang disampaikan oleh Dr. Angga. Semoga bisa diaplikasikanlah dalam praktek sehari-hari ya sebagai PPDS nanti sebagai dokter. Nanti mohon maaf Dr. Angga kalau nanti kita ganggu lagi ya dok ya untuk bisa berbagi ilmu untuk PPDS bedah ya untuk kasus-kasus radiologi berikutnya. So, itu saja nih. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih Dr. Rizky atas masukannya pada pagi hari ini. Selanjutnya kita mintakan kepada Dr. Daan. Pada Dr. Daan, disilakan dok. Ya, makasih Dr. Afwan. Ya, dok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, ya sudah sinyalnya ini kurang kuat nih. Saya nggak buka videonya dulu. Baik, ya, terima kasih ya Dr. Angga. Hampir sama dengan Dr. Rizky tadi, KPS, ya, yang sudah memfasilitasi acara ini. Kemudian ya, ini baru full juga nih. Tadi melihat presentasi dari Dr. Angga, walaupun telat sedikit tadi ya. Menarik dan banyak ilmu yang dapat kita dapatkan dari presentasi pada pagi ini. Ya sama dengan Dr. Rizky, belum pernah ketemu langsung juga kita Dr. Angga ya, walaupun sama-sama di Ropanasuri dan sebagainya. Ya ini semoga pada kesempatan lain dapat bertemu dan memberikan sharing ilmu untuk PPDS kita ya. Mungkin nanti juga untuk kita juga ada PPDS SP2, nanti mungkin bisa juga untuk share itu. Ya, terima kasih Dr. Angga, Dr. Rizky, dan Dr. Afan dan seluruh PPDS Bedah yang sudah hadir pada pagi hari ini. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Dr. Terima Daan. kasih kita ucapkan kepada Dr. Daan atas masukannya. Baik kepada rekan Seden dan sebelumnya kita ucapkan kepada Dr. Angga, spesialis radiologi yang sudah menyempatkan waktu beliau untuk hadir pada kuliah subuh pada pagi hari ini. Terima kasih dok. Semoga apa yang beliau ajarkan kepada kita dapat kita aplikasikan ke depannya dan menjadi amal jariah pada Dr. Angga. Terima kasih banyak dok atas waktunya dok dan ilmunya dok. Mungkin izin kita tutup acara kita pada pagi hari ini dengan mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita sudahi dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Dr. Terima kasih Angga. dok. Terima kasih dok. Ya. Assalamualaikum, izin untuk end Zoom kakak, abang, cece, dokter.